Kita awali pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Tentu saja selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mendoakan pertama untuk kita semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, berumur bermanfaat fid dunya wal akhirah ila yaumil kiamat. Anak-anak zuriyah keturunan kita dalam keadaan sehat walafiat, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah pula. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga kita masih dalam kondisi dalam naungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin orang tua yang saya muliakan, masih dalam suasana lebaran, kita mengenal di Indonesia ini dengan istilah halal bihalal. Minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullam wa antum bi khairin. Sebetulnya istilah halal bihalal itu tidak ada literasi dalam Kamus Bahasa Arab se-Indonesia atau sedunia. Hanya orang Indonesia saja yang bisa mengeluarkan istilah yang sangat cantik, yang sangat indah, halal bihalal. Ya. Sebetulnya Nabi hanya mengajarkan satu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, sampai situ saja. Tidak ada juga kata minal aidin wa faizin. Nabi hanya mengajarkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, sudah sampai situ. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, semua yang kita laksanakan pada sepenuh bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak egois, tidak mengatakan doa taqabbalallahu minni wa minka, tidak. Tapi minna wa minkum. Jadi kelompok kita semuanya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Makanya timbul istilah minal aidin wal faizin. Lalu kembali kepada, saya akan menjelaskan 3 hal secara ringkas. Pertama, halal bihalal. Kedua, Idul Fitri. Ketiga, minal aidin wal faizin. Itu ada, semua ada kaitannya. Halal bihalal itu ada secara substansi, secara prakteknya itu. Jangan mengartikan halal bihalal itu dilihat daripada hukum syariat, tidak. Tapi halal bihalal itu ibaratnya kita minta maaf pada orang yang pernah kita berbuat salah, dan orang itu minta maaf kepada kita yang dia juga pernah berbuat salah. Tapi kesalahannya tidak akan sama. Ya, namanya saya juga menghalalkan dia atas kesalahannya. Kerabat saya, teman saya, tempat kongko saya juga memaafkan apa yang saya minta maaf. Jadi halal bihalal. Pada dasarnya
Halal bihalal itu adalah meluruskan benang yang kusut gitu. Benang yang sudah ruwet, kemudian dengan hadirnya Syawal itu diurai agar menjadi lurus kembali, agar menjadi terbuka kembali, ya agar sama-sama enak satu itu. Kemudian halal bihalal itu juga mencairkan yang selama ini beku, jadi menjadi cair. Yang asalnya saling marah, saling apa, jadi begitu datangnya bulan Syawal ada menjadi cair, menghangatkan suasana yang selama ini agak panas gitu, Pak. Jadi menjadi cair, seperti minyak samin ketika berlama-lama di kulkas, kemudian bagaimana caranya agar minyak samin itu cair, kemudian dipanaskan sehingga menjadi cair gitu. Sebenarnya halal bihalal itu seperti itu. Ya, menciptakan keharmonisan antar sesama saudara, sesama manusia, sesama satu rumah. Manusia itu seperti apa? Jangankan orang yang hidup di rumah kita, di luar rumah kita, yang serumah saja kadang-kadang ada bentrok, ada cekcok, ada perbedaan pandangan. Nah, ketika satu Syawal itulah orang kemudian mencairkan suasana, kemudian saling silaturahmi, saling berlapang dada, saling memaafkan itu. Makanya lebar itu lebar. Maksudnya melapangkan dada. Lebar berarti bebas. Ada dua istilah lebar. Lebar itu lahir kalau bahasa Jawa, bebas dari itqu minan nar. Lebar dada kita melebarkan dari orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Jadi lebar benar. Makanya bersalam-salaman, saling memaafkan itu memang sangat wajar ketika kita sudah selesai mengerjakan selama puasa 1 bulan. Dan memang kemudian istilah timbul Idul Fitri. Id itu dari ada ya'udu audan, kembali. Al-fitrah adalah fitrah kesucian, kembali kepada posisi awal. Manusia asal itu kalau ibarat KTP statusnya itu ahli surga semua, Pak. Ya, karena Nabi Adam dulunya tinggal di surga. Nama Nabi Adam alaihissalam, status ahli surga. Nama Siti Hawa, nama ahli surga. Semua, bahkan ada sebagian anaknya yang lahir di surga. Tapi kemudian kenapa dia diusir dari surga? Karena melakukan kesalahan. Yang memang diwanti-wanti jangan sampai mendekati pohon itu, pohon khuldi. Tetapi kemudian dengan apa rayuan gombalan setan yang seakan-akan yang dilarang itu menjadi indah. Ya, kamu kalau makan pohon ini maka kamu akan selama-lamanya di surga. Akhirnya tergoda, tapi kemudian Allah memberikan sebuah kemurahan bagaimana agar posisi manusia setelah Nabi Adam itu sebetulnya ada di surga. Makanya ada puasa, kemudian ada Idul Fitri, kembali kepada asal mula kejadian. Asal manusia dalam keadaan bersih, suci. Dalam istilah agama Islam tidak ada dosa warisan seperti agama lain. Suci semuanya. Tidak ada yang punya salah ketika manusia lahir di dunia. Semua bersih. Kemudian kesalahan dia itu ketika sudah mukallaf. Ketika dia sudah dibebani kewajiban, kemudian melanggar, baru di situ ada kesalahan. Dan kesalahan itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita menjadi hamba Allah yang betul-betul merasa salah, kemudian mohon maaf bahwa saya salahnya banyak. Lalu Allah memberikan gelar kepada orang-orang yang punya salah banyak. Lalu muncul istilah ibad. Dengan ibad itu Allah memberi, makanya Idul Fitri. Fitri arti aid, aidu idan. Nabi Isa alaihissalam dalam
surat Al-Maidah kalau tidak salah 114 menyatakan Allahumma rabbana anzil ma'idatan minas sama'i litakuna idan. Jadi orang-orang Hawari itu pernah mohon kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, coba engkau kalau seorang nabi turunkan maka satu hidangan yang enak-enak dari langit sehingga saya tidak usah masak. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam minta kepada, ya Allahumma ya Rabbana anzil ma'idatan minas sama'idan, sebagai hari raya, hari orang senang tanpa masak, makan bareng-bareng. Idan itu. Jadi hari Idan adalah hari makan bersama, hari orang tidak ada yang susah. Semua pada hari itu orang harus makan. Tidak boleh ada tetangga yang pada hari itu tidak makan. Makanya dalam bahasa fikih, siapa orang yang pada malam itu punya untuk makan sendiri cukup, kemudian punya kelebihan, maka orang itu wajib zakat fitrah. Agar tetangganya itu bisa senang, pada hari itu senang, tidak ada orang yang kelaparan. Itu saking agama Islam itu memperhatikan tentang sosial, tentang tetangga sebelah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika lebaran itu bagaimana agar keluarganya senang. Sempat Nabi itu memanggil 2 orang penyanyi. Dipanggil ke rumahnya. Suruh nyanyi-nyanyi. Agar tamunya itu senang. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Aisyah, apa ini? Kamu kok manggil nyanyi-nyanyi di rumah? Ngapain itu kamu manggil penyanyi-penyanyi? Kata Nabi, tidak. Hari ini kita semua agar senang. Makanya saya manggil penyanyi biar yang datang para sahabat itu merasa senang. Karena pada hari ini kita merayakan hari yang betul-betul senang agar tidak ada orang yang susah. Jadi namanya Id itu kembali kepada kesucian. Id juga artinya hari raya yang orang pada hari itu harus senang. Konotasinya dengan baju yang bagus. Tidak apa-apa. Masakan yang enak. Iya, kemudian rame-rame silaturahmi, memang itu ajaran Islam. Tetapi apa artinya baju yang bagus tapi hatinya busuk? Nah, itu namanya tidak beridul fitri. Idul fitri itu suci kembali kepada asal, kembali kepada asal kejadian. Dulu waktu zamannya Nabi ada 2 sahabat yang bertengkar. Ada sumur di tengah padang pasir, berdebat. Ini sumur saya, ini sumur yang bikin saya. Kemudian orang ketiga muncul, ana fatortuhu. Sayalah yang mula-mula menggali sumur ini. Saya yang awalnya menggali sumur ini saya. Ana fatortuhu. Jadi fitrah artinya asal mula. Kesucian. Suci itu harus mengandung 3 unsur. 1 indah. Kemudian 2 benar. Ya. Kemudian 3 itu adalah ada 3 suci, indah, benar. 3 ya. Indah, suci, benar, apalagi 1 itu. Iya, ada 3. Jadi kalau indah kan harus semua serba indah ketika Idul Fitri, tidak ada orang yang bersedih. Jadi semua pada hari itu harus merasa senang. Bajunya bagus, orangnya senyum. Kemudian benar pada hari itu harus orang yang benar adalah orang yang berilmu. Ya kan ya? Jadi ada 3 hal itu unsur yang harus perhatikan. Yang ketiga akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Orang yang beridul fitri adalah orang yang akhlaknya baik, orang yang berilmu, orang yang sadar akan kesalahannya. Fitrah itu. Jadi kembali kepada posisi awal. Kemudian kalau kita hitung Bapak, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Dihitung dari Muharram. Ya Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan? Safar, Maulid, ya kan? Akhir awit, akhir tengah, Rajab, Ruah, puasa kalau bahasa Jawa. Nah, puasa itu adalah
hitungan bulan yang ke-9. Kalau orang ngandung berapa bulan, Pak? 9 bulan. Makanya 9 Ramadan itu bulan ke-9. Kemudian Syawal yang ke-10. Akhirnya 10 itu lahir. Itu ada kesamaannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu, siapa yang berpuasa karena Allah dan karena ikhlas karena Allah, iman dan karena iman dan karena ikhlas karena Allah, maka dia lahir seperti suci, seperti bayi yang baru lahir. Jadi betul-betul suci, fitrah. Memposisikan kepada kondisi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas. Jadi pada saat Idul Fitri kita betul-betul mendapatkan ampunan bersih seperti bayi yang baru lahir. Makanya di bulan Syawal. Bulan Syawal sebenarnya arti bulan peningkatan. Ya, mudah-mudahan di halal bihalal ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Kemudian timbul minal aidin wal faizin. Di situ wal faiz itu adalah orang yang mendapatkan keuntungan, ampunan dari dosa-dosa, kemudian orang itu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu namanya minal faizin. Oleh karena itu makanya dalam konotasi halal bihalal, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, itu adalah satu paket yang selama ini kita pergaulan selama, kadang-kadang orang hidup kan gini, Pak. Kita memimpin sebuah organisasi atau kelompok merasa saya ini adil. Saya itu menegakkan kebenaran, tapi ada satu orang yang tersinggung walaupun kita adil, tapi ada satu orang yang merasa dirugikan. Ya. Makanya kan ketika lebaran saling memaafkan. Atau kadang-kadang kita lewat, kemudian mata kita tidak memandang melirik atau melengos. Orang lain juga akan tersinggung. Kok dia melengos ketemu saya? Berarti saya punya... Jadi ada perasaan yang kadang-kadang Bapak tidak merasa salah, tapi orang lain tersinggung dalam 1 tahun itu. Itu pada bulan ini asalkan saling memaafkan. Ada juga kadang-kadang secara lisan bahasa kita tidak sengaja, tidak niat untuk menyinggung, tetapi kadang-kadang dengan bahasa kita tersinggung. Makanya bulan Syawal inilah waktunya untuk minal aidin wal faizin, wal ya'fu wal yasfahu. Makanya dalam surah An-Nur yang kemarin Prof menjelaskan bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya putri namanya Siti Aisyah. Pernah dia itu terkena fitnah, gosip yang sangat keji, bahwa Siti Aisyah itu main serong dengan sahabat Sofwan ketika dia, padahal tidak, yang menyebarkan itu namanya Mistoh. Mistoh itu adalah sahabat yang dari kecil sampai besar dikasih makan oleh sahabat Abu Bakar, tapi dia ikut serta menyebarkan gosip. Bagaimana mengkelnya? Akhirnya sahabat Bakar sumpah, tiada maaf bagimu. Dari kecil saya urus, kamu kok ikut nyebar-nyebar fitnah anak saya yang soleh. Akhirnya Allah Subhanahu menegur dalam surah An-Nur, sahabat Abu Bakar, saya aja yang menciptakan dia saja maha pemaaf. Kok kamu tidak maafkan orang satu orang? Juga ini ada kecocokan dengan kisah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim suatu saat kedatangan tamu yang kelaparan, Pak. Zaman dulu kan di padang pasir itu, ya ketika orang bepergian pasti yang dicari adalah ketika kelaparan yang makan. Tidak minta uang, tidak. Akhirnya orang yang kelaparan itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Orang Majusi mungkin salamnya beda. Ya. Saya minta makan, saya dari perjalanan dari Syria ini saya belum makan. Saya nggak ketemu makanan saya habis, kata Nabi Ibrahim. Ngapain saya ngasih makan sama kamu? Kamu nggak Islam kok, orang Majusi. Diusir ya. Sudah jalan jauh. Ditegur oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim, saya ini, kata Allah,
Menciptakan orang kafir itu banyak. Saya tidak pernah menuntut dia agar beriman kepada saya. Ya dia itu baru usia 50 tahun minta makan sama kamu kan gara-gara tidak mau Islam kamu usir. Akhirnya Nabi Ibrahim lari mencari orang itu, tobat dia. Akhirnya dia suruh kembali. Itu artinya masalah Islam, masalah iman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh kita itu menjas gitu. Kalau ada orang yang tidak mau beriman, ya tidak mau Islam, ya barangkali itu. Makanya kalau kita melihat kondisi ada di lingkungan, kok bulan puasa nggak pada puasa? Dia itu Islam, cuman belum beriman, ya kan ya? Iya, dia itu Islam, cuman belum baca syahadat nggak dia? Baca. Kan yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kemudian ada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ashabul jannati humul faizun. Jadi kita setelah menjalankan ibadah puasa, berarti kita termasuk orang-orang yang faizin. Kemudian, faman zuhsiya anin nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan azima. Jadi kata-kata faizin itu orang yang beruntung, orang yang dapat ridha dari Allah, kemudian Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Berarti kita kembali kepada KTP aslinya, insya Allah kita semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang terakhir, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqatu, wahai kalian semuanya umat saya, janganlah kamu memutus tali silaturahmi gitu. Wala tadabaru, janganlah kamu kalau ketemu itu saling berpaling atau melengos, menghilangkan muka, berpaling itu. Kemudian wala tabaghadu, wahai umatku semuanya, janganlah kamu saling marah. Jadi pada hari ini saling memaafkan. Wala tahasadu, wahai umatku semua, janganlah kamu saling hasud, iri, dengki antara sesama umatku. Wa kunu ibadallah, jadilah kalian semuanya hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Kemudian wala yakhilul li muslimin, tidak baik, tidak elok, tidak halal bagi seorang Islam ayyuhajir, yang mendiamkan saudaranya akhahu faqosalasin, melewati dari 3 hari. Jadi kalau kita marah ada batasnya. Melewati 3 hari itu tidak boleh, harus saling bertegur sapa. Itu pesan Rasul untuk umatnya agar kita kalau punya salah cepat-cepat mohon maaf lahir. Makanya minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.